Assalamualaikum Bu Asia, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Revi. Jadi kita coaching sebentar Bu ya, ngobrol-ngobrol sebelum kita melakukan observasi kawas. Nah, dalam percakapan ini kira-kira ada yang ingin dibahas tidak Bu sebelum melakukan observasi? Jadi gini Bu, kan saya mengajar mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 kecantikan 1. Nah di sini belakangan ini anak-anak itu kurang antusias Bu, tidak bersemangat mengikuti pelajaran. Nah seperti itu Bu. Jadi dari percakapan ini kira-kira apa nih yang ingin Ibu harapkan tujuan akhir dari percakapan kita ini? Jadi ketika maunya saya ya Bu ya, jadi ketika mengikuti pelajaran PKK ini anak timbul rasa semangatnya Bu, seperti itu. Jadi kita mencari solusi ya Bu ya? Iya, gimana anak biar caranya biar anak-anak bisa lebih semangat. Menurut Bu Asia, dari pengamatan Bu Asia nih, kira-kira apa penyebab siswa tersebut tidak antusias saat pelajaran PKWU tadi? Mungkin ini ya Bu ya, sistem metode pembelajaran saya kali ya Bu ya, kurang bervariasi seperti itu. Mungkin ketika proses pembelajaran itu saya tidak memasukkan speaking atau game seperti itu kali ya Bu ya, sehingga anak tidak atau kurang bersemangat seperti itu. Jadi menurut Bu Asia nih, apa nih nanti trik yang akan Ibu lakukan supaya anak-anak itu lebih bersemangat, lebih antusias saat pelajaran proyek kreatif? Saya akan coba membuat metode pembelajaran yang lebih bervariasi Bu ya. Terus menyelipkan speaking baik di awal, di tengah pembelajaran agar anak tidak bosan, dan mungkin saya akan menyiapkan games di dalam evaluasi pembelajaran nanti ketika di akhir pembelajaran. Jadi saat evaluasi permainan ya Bu. Permainan berbagi juga tidak jenuh, tidak bosan ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, nanti Bu saat proses pelajaran tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa Bu? Nah di sini kan Bu materinya saya menayangkan video. Pada awal pembelajaran itu saya menayangkan video kisah inspiratif Bu, seorang wirausaha yang berawal dari nol sampai ke titik dia sukses Bu. Jadi di sini tujuan pembelajaran itu dengan mengamati video, peserta didik ini memahami materi tentang strategi pemasaran tadi, dan menayangkan video ini mereka dapat merencanakan target pasar seperti apa. Kemudian mereka setelah melihat video ini bisa membuat suatu produk yang sesuai dengan target pasar. Jadi harapan tadi dengan menayangkan video, jadi anak terbuka pikirannya. Oh jadi kecantikan ini bisa loh wirausaha seperti ini. Harapan tadi dengan seperti itu anak jadi lebih antusias untuk memahami secara mendalam pembelajaran tersebut. Nah untuk area pengembangan yang ingin dicapai Bu saat proses pembelajaran berlangsung itu apa ya? Pengetahuan dan keterampilan. Kalau dari pengetahuan itu anak bisa memahami materi lebih mendalam tentang strategi pemasaran. Kemudian untuk videonya ini keterampilan itu mereka bisa membuat atau merencanakan suatu produk sesuai dengan target pasar seperti itu. Jadi mereka langsung praktek langsung ya? Iya, sudah melihat dalam bentuk proyek seperti itu. Jadi mereka langsung dapat semuanya, pengetahuan dapat, keterampilan juga dapat. Jadi kira-kira mereka nanti akan target pasar apa nih yang kira-kira mereka bisa diterima oleh masyarakat setempat, terutama di bidang kecantikan untuk mereka terlatih. Jadi Bu Asia, untuk strategi yang sudah Ibu siapkan Bu dalam nanti akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut apa Bu? Saya akan mencoba melakukan pendekatan saintifik dulu. Jadi menggunakan model ini itu pembelajaran berbasis proyek. Jadi dengan menampilkan video dan gambar tentang materi pemasaran. Jadi anak-anak langsung melihat video tersebut. Iya betul. Kapan Bu kira-kira rencana Ibu akan Ibu laksanakan? Insya Allah minggu depan Bu. Minggu depan ya saat pelajaran di 11 kecantikan 1 ya? Iya di 11 kecantikan 1. Untuk kira-kira Bu untuk mewujudkan
rencana Ibu tersebut ada dukungan dari pihak mana Bu yang Ibu harapkan? Tentunya ya Bu ya, dari peserta didik itu sendiri. Ya. Peserta didik itu sendiri, kemudian sarana prasarana yang ada, dan tidak tinggal guru-guru rekan sejawat Bu. Untuk berbagi ya Bu. Iya, untuk berbagi cerita. Jadi dari obrolan kita tadi nih Bu, apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Saya jadi menemukan solusi Bu, menemukan solusi. Ternyata di dalam pembelajaran itu banyak sekali metode media pembelajaran yang bikin menarik siswa. Jadi saya mendapatkan solusi, oh berarti kedepannya saya harus begini seperti itu. Jadi terus belajar ya Bu ya? Iya, mencari terus materi-materi terbaru melalui konten, TikTok, ternyata itu banyak sekali Bu. Iya, memang sekarang ini metode pembelajaran yang berpihak pada murid itu lebih menyenangkan ya Bu? Iya, ternyata memang lebih asik dibanding di waktu saya zaman sekolah dulu Bu. Betul sekali Bu, perkembangan zaman ya Bu. Iya, perkembangan zaman. Ya, semoga rencana yang Ibu akan laksanakan minggu depan itu terlaksana dengan lancar dan hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga sukses Bu Asia. Terima kasih untuk waktunya, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Asia. Waalaikumsalam. Biasalah mengirim kampung, saya berkreasi dengan era digital ini bisa mempermudah semua orang kan, khususnya nanti kan. Udah dari situ saya harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya tulis dan bentuk itu, jadi harus sesuai kenyataan dengan apa yang saya buat, dan alhamdulillah gimana caranya supaya customer bisa menikmati, menerima gitu kan, itu bisa sesuai dengan misalnya lagi suka kartun ini udah kita bisa ya, nggak ada kata mohon maaf, nggak ada kata selagi masih bisa apa bukan bisa sih, lebih hobi gambar gitu. Dulunya hobi gambar, akhirnya dituangin ke donat. Caranya gimana? Berkeliling ikut berkeliling menjual dagangannya nggak tadi? Ya. Oke. Jadi ini salah satu sebuah contoh seorang pengusaha muda. Bu, aku tidak Bu, aku harus paham ini, aku nak dilamar. Bu, aku nak kuliah. Bu, aku nak buka usaha. Bu, aku nak bergawe di salon. Kira-kira siapa yang punya keinginan menjadi wirausaha ketika masuk pertama di kelas 10? Tujuan masuk kecantikan. Bisa coba tuliskan. Wirausaha ya. Jangan kayak ini ya. Nah, ini. Punya modal enggak? Mau apa nih? Ya, nah mulai lah mikir penting Bu. Belum akan bikin donat tadi. Ya. Kemudian fokus pada manfaat. Hasil yang diharapkan menekankan salah mencatatkan. Cukup kalian rapatkan link tugasnya. Cek mana caranya Bu buat di orang luar atau orang lain. Cek mana caranya kamu menjual. Oke? Terserah, itu banyak dari internet cara-caranya. Kemudian strategi harga. Oke? Cara menentukan harganya. Dan contoh kasus seseorang yang berhasil di bidang usaha kecantikan. Ada pertanyaan untuk tiga ini? Cukup? Untuk yang kembali lagi ke Aqua yang
memilih nilai. Ada nggak ibu ngomongin? Bebas memilih nilai. Sudah tahu caranya nggak? Cara memilih nilai? Sudah kan? Ini jam 1.40 menit. Jam 15 pas. Ya. Ya 1 jam ya, 60 menit 3 kali tidak lama. Sampai jam silakan. Pokoknya kamu di depan saya tuh gak bikinnya. Kamu di sini kalau download aku bisa ada bisa kalau bisa kita pulang, kalau tidak bisa kita tidak pulang. Strategi pemasaran Bu. Oke, Zafira silakan maju. Kita simpulkan pelajaran hari ini. Pelajaran yang saya dapatkan pada hari ini itu Yang pertama, menentukan strategi pemasaran, cara membuat konten yang menarik di media sosial, dan contoh kasus seseorang yang berhasil dalam bidang kecantikan. oke, betul sekali. Kasih tahu teman-teman. Silakan. Adalah teman-teman kita berdoa mulai. Oke, sekian pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ibu kami mana sama tahu. Assalamualaikum Bu Asih, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas 11 kecantikan 1 yang dengan teknik dan metode yang dirancang saat kita mulai. Jadi gimana Bu perasaannya? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran kemarin itu sangat senang karena ternyata anak antusias mengikuti pelajaran itu semangat. Semangat ya Bu? Iya. Jadi untuk area pengembangan yang sudah direncanakan apakah sudah tercapai? Sudah tercapai. Mulai kalau misalnya dari pengetahuannya sudah saya bikin materi tentang menyajikan materi tentang strategi pemasaran itu, prakteknya itu mereka sudah merancang bagaimana cara membuat produk. Dan juga mereka langsung merancang juga Iya. dilakukan sudah sesuai rencana ya Bu ya, Iya. sudah sesuai dengan yang ingin dicapai. Jadi menurut Bu Asian Bu, dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin apa yang sudah menarik dan apa yang perlu ditingkatkan lagi? Semuanya pada dasarnya sudah baik menurut saya ya Bu ya. Sudah melakukan metode pembelajaran yang berbeda. Kemudian yang perlu saya tingkatkan mungkin untuk tahun berikutnya itu saya mencari metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi biar anak-anak lebih bersemangat mengikuti pelajaran ini. Iya betul. Saya jadi berikan 4 hari dari observasi kemarin. Jadi memang menurut saya sangat menarik ya Bu ya. Itu semester baru ya untuk pelajaran
minat belajar siswa. Kemudian akan terus mengembangkan metode-metode pembelajaran yang yang lebih berpihak kepada murid. Evaluasi pembelajarannya lebih kekinian Ya, lebih kekinian, tidak seperti zaman dulu. Ya betul, jadi lebih menyesuaikan zaman anak sekarang. Itu apalagi kalau banyak variasi, jadi anak tidak bosan ya. Ya, dengan sekolah itu jadi anak semua itu terlibat sebenarnya. Insya Allah. Ibu untuk rencana pengembangan diri, untuk rencana pengembangan diri, aktivitas pengembangan apa? Mungkin dengan pengembangan metode pembelajaran yang lebih variasi. Ya, itu berbeda dengan Ada macam sebelumnya. tujuannya yang nggak dicapai. Mungkin supaya peserta didik itu tidak bosan setiap mengikuti pelajaran program kreatif dan moderasi perusahaan ini kan mengembangkan minat siswa dalam pembelajaran. Jadi nanti ya Bu ya untuk pelajaran kualitas apalagi yang dilakukan Bu Asia nih minggu depan nih metodenya Bu ya. Apalagi sekarang di media sosial itu sudah Banyak ya konten-konten kreatif seperti itu. Nah untuk ukuran keberhasilannya Bu, Jadi peserta didik itu lebih cepat memahami materi. Jadi peserta didik itu lebih aktif karena mereka merasa penasaran dengan berbagai gaya proses pembelajaran itu anak-anak lebih penasaran dan lebih bergegas. itu bisa hasil Iya, bersemangat gitu. ya terlibat sih Iya. untuk pendukung. Pastinya itu peserta didiknya sendiri yang itu sarana dan prasarananya seperti itu kan, dan tentunya rekan-rekan guru tidak pernah ditinggalkan. Iya.